Berikutnya adalah yang kedua. Materi yang kedua, sebaiknya baik tak habis masing-masing pemateri dua boh. Tak contoh-contoh boleh. Kemudian materi yang kedua, hukum jual beli dua harga dalam satu akad. Kiban yang kekun dua boh harga dan yang teh yang kekun dalam satu akad. Lalu apakah 3 pebelawan duk nawa 3 pebelawan tu 3 tu atau memang di dalam akad dua boh harga atau cip bak surat kena dua boh harga ni. Sama dengan berusur kali berat ni ko. Patai pebelawan 3 isaud. Yang maksud dengan dua harga apakah 2 pebelawan hondanya 65 juta atau hidih menyo 65 per ton menyo 25 ton atau hidihnya kira dalam satu akad ni. Sama dengan ini juga perlu dengan dikisi bacut sehingga kira-kira je untuk mutemu dua buah harga dalam satu akad yang biasa watnya akadnya adalah memang disebut harga tetapi antebaya berpedoman kepada adalah berusur yang akan tercatat. Ini juga merupakan hal yang perlu kita bicara. Halnya insya-Allah akan disampaikan oleh Abu Yang Nadi Abdiyah kepada beliau dan kepada Abu Yasib. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami muliakan Abu Rohani kita bersama serta keluarga. Yang kami muliakan Abah Tu Ahmad pimpinan Daya Al-Madinatud Diniyah Babus Salam. Yang kami muliakan Abu Di Planjrun sebagai ketua alumni. Dan yang kami muliakan para pemateri, abu-abu pemateri yang berhadir di hadapan kita bersama. Kemudian yang sangat kami muliakan adalah para alumni yang telah berhadir pada saat sekarang ini dalam rangka memperingati hul berdirinya Daya yang ke-62. Kemudian yang kami sayangi, kami cintai para talabah dan tawalib yang berhadir di tempat yang berbahagia ini. Kami diminta oleh panitia haul sekarang telah dipersilakan waktunya oleh Abu Di Planjrun untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat dua harga, harga tunai dan harga kredit, cash dan kredit. Itu adalah judul yang dibebankan kepada kita bersama. Kami berharap kita sama-sama untuk menganalisa dan mengemukakan pendapat-pendapat tentang judul ini. Menyangkut dengan hal ini, mungkin barangkali ada suatu hadis yang menjelaskan tentang yang menyangkut dengan hal yang kita kemukakan bersama, di mana dalam hadis itu ada suatu larangan, yaitu tentang naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Dalam hadis yang lain, naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Dalam memaknakan hadis ini oleh Imam Syafi'i, karena kita bermazhab Syafi'i, terus lebih fokus pada pemahaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini dengan dua tafsir melalui kata beliau. Yang pertama, ucapan dalam bentuk angkat terus. Imam Syafi'i menafsirkannya
bi'tuka hadza bi alfin naqdan au alfaini ila sanatin. Satu lagi bi'tuka dal abdi bi alfin ala an tabi'ani daraka bi kadza. Bila dilihat secara kasat mata, tafsiran pertama adalah terdapat dua harga yang berbeda sifat. Satu tunai dengan kata naqdan, satu lagi kredit atau piutang dengan kata ila sanatin. Jadi terucap dalam sekali akad dengan termuat dua harga tanpa menentukan mana harga yang dijadikan pokok dalam transaksi akad tersebut. Sehingga dalam lanjutannya Imam Syafi'i menjelaskan misalnya manapun yang engkau kehendaki, qut ma syi'ta au qut ma syi'tu. Ambil atau jadikan harga akad itu yang engkau kehendaki dan atau yang mana saja yang aku kehendaki. Jadi prinsip daripada penafsiran tersebut adalah kandungan jahalah, ketidakmakluman daripada akad mana, asaman mana, harga mana yang jadi objek dalam transaksi akad tersebut. Kesimpulan, ya boleh kita katakan bahwa penafsiran pertama dari penjualan dalam satu akad dengan dua harga adalah adanya terkandung dalam satu akad harga tunai satu, harga piutang satu, tanpa menentukan mana harga yang jadikan patokan dari akad tersebut. Maka ini yang mungkin barangkali yang dibicarakan pada pembahasan kali ini. Sedangkan penafsiran yang kedua lebih terarah pada pensyaratan dari suatu akad yang ingin dilakukan. Jadi kita lanjutkan bahwasanya persoalan yang kita kemukakan pada saat ini adalah persoalan yang tertera dalam hadis yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dalam beberapa kutipan kitab. Hampir semua kitab begitu penafsiran beliau, bahwasanya dalam satu akad didapati dua harga. Harga tunai satu, harga kredit satu, tanpa ada upaya untuk menentukan harga mana yang menjadi pilihan dari keduanya yang berangkat. Bila dilihat dari persoalan di lapangan, mungkin apa yang terjadi dalam konteks hadis dan penafsiran Imam Syafi'i ini tidak mungkin kurang terjadi. Namun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan karena ada suatu akad yang melalui kitabah, melalui kertas, di mana dalam kertas itu tertulis dengan dua harga, harga akad dan harga bayar. Bedanya kalau dalam hadis yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, kedua-duanya harga akad, akad dalam model tunai dan akad dalam model kredit utang. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ada dua harga, tapi satu harga akad, yang satu lagi harga bayar. Kemudian harga akad ini akad dalam bentuk piutang, maka bayarnya secara piutang. Jadi kalau kita lihat bahwa bentuk akadnya akad piutang, cuman yang beda adalah ada dua harga, harga akad dan harga bayar. Kalau yang seperti yang dipahami dari
Imam Syafi'i mungkin barangkali boleh jadi tidak ada. Kalaupun ada, belum terekspos pada kita metode angkat-angkat di lapangan. Kalaupun ada yang demikian sesuai dengan apa yang tersebut dalam penafsiran Imam Syafi'i, ketika pada penerapan hukumnya, akad yang demikian artinya dalam satu akad terdapat dua harga, harga tunai dan harga utang tanpa menentukan harga mana yang jadi patokan harga transaksi, maka transaksi itu atau akad jual beli itu dihukumkan batal. Agak jauh berbeda dengan transaksi umpama yang terjadi pada akad pembelian barang-barang, umpama beli kulkas, beli sepeda dan sebagainya. Ada kala ditulis, ada kala tidak, tapi harganya yang dalam akad berbeda dengan harga yang bayarannya. Kemudian selanjutnya, karena ini harus ada lagi kena harus suatu bayangan hukum dan jalan keluarnya. Kenapa? Jadi ada solusinya. Ada solusinya. Tersebut dalam beberapa kitab yang saya kutip ada dua teknik. Ada dua teknik sebagai solusi untuk menghindari kebatalan akad tersebut. Kemudian kita lanjutkan solusi yang saya katakan tadi, ada dua cara. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab yang menjadi kutipan dalam makalah saya ini, adalah setelah diucapkan dalam satu akad oleh si penjual, boleh jadi si penjual itu sendiri atau si pembeli menerima akadnya itu dengan menetapkan atau memilih di antara satu harga di antara dua harga. Umpama dikatakan saya terima saya beli ini barang dengan harga sekian piutang. Contoh umpama tadi tersebut 1.000 atau 100.000 tunai, 200.000 piutang. Ketika diterima barang tersebut, dia hanya memilih satu saja, yaitu saya beli barang ini dengan harga 200.000 piutang. Karena kebatalan akad dalam satu akad dua harga tersebut karena majhul daripada harganya. Tidak dapat ditentukan harga mana yang harus dibayar nanti oleh si pembeli. Ketika kemajhulan itu hilang, maka akad kembali berubah menjadi sah. Atau dalam masa yang berbeda, si penjual membedakan harga tunai dengan harga piutang dengan dua akad, bukan dalam satu akad. Umpama harga mobil itu 200 juta tunai, 300 juta piutang. Dalam satu akad dia mengatakan bahwa saya jual mobil ini kepada kamu dengan harga 200.000 tunai. Habis, itu akad pertama. Bila umpama pembeli tidak mau membeli secara tunai karena tidak memiliki uang, mereka boleh memilih alternatif mengutang, yaitu dengan saya jual ini mobil kepada kamu dengan harga 300.000 piutang. Dalam jualan piutang ini ada dua metode yang dikembangkan oleh ulama kontemporer. Pertama metode muajjal, yang kedua metode taksid. Metode taksid ini adalah pembayaran cicilan per bulan yang disepakati bersama. Cuman dalam praktek keseharian kita mungkin barangkali metode solusi yang disebutkan dalam beberapa kitab ini tidak kita lakukan. Kita hanya melakukan transaksi dengan satu akad harga dengan beda bayarannya. Umpama kita angkat dengan harga 200.000, nanti pembayarannya 300.000. Itu tercatat dalam biasa dalam kertas transaksi kita.
Punanji kertasnya ditulis oleh pihak penjual. Kertas yang ditulis oleh pihak penjual, harga barang sekian, kemudian pembayaran sekian dengan pembayaran sekian itu telah kita hitung. Karena per bulannya bayarnya sekian, setelah kita hitung akan menambah daripada harga transaksi jual beli. Umpama kita melakukan transaksi dengan 200.000, kemudian diperkirakan, kemudian dikenai kita pembayaran tiap bulan sekian, waktu kita hitung akhirnya kita akan membayar umpama 300 juta. Jadi dari 200 juta harga transaksi, pembayarannya menjadi 300 juta. Itu yang umumnya terjadi pada transaksi kredit yang kita lakukan. Harga beda dengan harga transaksi beda dengan harga tunai. Harga bayar. Umumnya kita memakai sekarang adalah metode taksit, pembayaran cicilan bulan per bulan. Tapi pada hitungan terakhir itu jelas terlihat bahwa harga yang kita bayar adalah melebihi dari harga transaksi. Ini mungkin barangkali menurut hemat kami cenderung dalam perkara ini. Kalaupun itu kita katakan transaksi dua harga dalam satu transaksi, bila itu kita sebut maka hukumnya batal. Tapi kalau kita tidak menggolongkan kepada golongan transaksi dengan dua harga dalam satu transaksi, maka kemungkinan itu cenderung kepada riba ziyadah, karena melebihkan pembayaran dari hutang pokok. Kalau itu sistem yang terjadi umumnya pada kredit kenderaan, kredit yang lain-lain, pada saat kita menonggak pembayaran setelah jatuh tempo, di situ terjadi lagi pendendaan, ditambah lagi harga bayarannya melalui denda, itu cenderung kepada riba nasa. Riba nasa ini yang pertama adalah yang ingin dihapus oleh Islam karena berlaku pada kaum jahiliyah, yaitu bila jatuh tempo tidak dibayar, diberi lagi tempo dengan membebani si pembayar ini dengan beban utang lagi, ditambah lagi. Begitulah yang terjadi kalau kita lihat pada transaksi kredit dan lainnya di lapangan. Maka kecenderungan hukumnya bila hal tersebut kita masukkan dalam kelompok transaksi dua harga dalam satu transaksi atau rukun bai'ataini fi bai'atin, maka hukumnya batal. Bila itu bukan, maka terjadi penambahan terhadap hutang pokok. Yang anehnya lagi, saya pernah menulis satu makalah tentang masalah pekerjaan leasing ini. Bagaimana tata cara leasing melakukan transaksinya. Mereka mula pertama meminta kepada kita down payment, yaitu DP. Umpama harga benda yang akan kita beli dengan 200 juta, mungkin barangkali kita membayar DP-nya 50 juta. Setelah DP itu berada di tangan lessor, maka pihak lessor mencari supplier, artinya pemilik barang untuk membeli barang tersebut. Yang membeli lessor. Uang yang tidak cukup ditambah oleh pihak lessor. Kemudian barang itu dijual kembali kepada kita. Itu yang anehnya apa? Bahwa pada pembelian tersebut itu ada uang kita, kemudian dijual kepada kita lagi. Artinya kalau 250 ada 1/4 daripada benda tersebut menjadi milik kita, kemudian dijual kepada kita. Kemudian setelah dijual, kepemilikan itu ditangguh. Sampai harga piutang kita lunas terbayar. Ketika kita membayar utang yang 150 juta itu, di situ dikenai bunga. Margain dikenai bunga dihitung pada harga pokok 200 juta, bukan 150 juta. Jadi 50 juta yang menjadi uang kita, milik kita, juga dikenai denda untuk kita bayar untuk dia. Itu tambah aneh lagi.
Kemudian ketika kita berhutang dan saat jatuh tempoh tidak dapat kita lunasi, dikenai lagi denda. Saat kita tidak mampu membayar dalam aturan mereka sudah sampai kepada penalti, maka benda tersebut ditarik kembali, tarik paksa tanpa memperhitungkan DV kita dan tanpa memperhitungkan uang yang telah kita store. Bukan main banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem leasing ini. Maka sebaiknya bila leasing ini tidak dirubah tata cara pelaksanaannya, ya lebih baik kita ini umat Islam menjauhi leasing konvensional tersebut. Kita berdoa kepada Allah supaya hadir di Aceh ini leasing syariah. Di mana mungkin barangkali orang-orang kaya kita patungan untuk membuka leasing syariah, sehingga kita tidak terjerat dengan transaksi yang penuh tipuan gharar yang luar biasa ini. Mungkin barangkali itulah penyampaian singkat dari kami, persoalan jual beli yang di dalamnya ada harga cash dan kredit. Kesimpulannya adalah kalau itu yang demikian terjadi, maka jual belinya adalah batal. Ketika batal, kembali kepada hukum jual beli fasid. Hukum jual beli fasid, masing-masing menarik hak masing-masing. Si penjual menarik barang dan si pembeli menarik uangnya. Jikapun telah rusak, maka dituntut ganti bagi masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang akan disampaikan oleh Abu Yazid itu adalah meriwayat letaknya hukum supaya jiat dengan han. Tetapi bila na satu daripada dua hukum yang lainnya, nyo persis jih rak-rap hana beda mubi lagi jidu adalah untuk taukid ngan kira-kira insya'iyah ngan taukid. Jidu taukid dan insya' ba urang depui lumayan aku. Menyoba orang awam si hanam terbayang taukidnya insya' aku. Mana ada yang pu taukid pu insya', kiban taukid aku kiban insya'. Oi long pulen jadi yang kedah dia baru ini aku. Jadi dengan karena yang demikian, rasalun peluang yang paling raya baiklah ya buatnya. Ke mana punya? Jatuh buatnya. Cuma harapanlah berdatanglah adalah leasing syariah. Syariah itu makna ujung tuan-tuan aku. Artinya kalimat syariah yang nak terdapat di dalamnya ada jiat bermujung. Baik umpama BSD, Bank Syariah Desa. Kemudian BSG, Bank Syariah Kampung. Tetapi BSI adalah I-nya berlain mana aja. BSB, Bank Syariah Indonesia nako. Pak Ricit betul-betul Bank Syariah Islam nako, baru tu nako. Tapi kerana beda Syariah Kampung, Syariah Desa, Syariah Negara nako. Secara hukum negara sudah dianggap syariah. Bisa jadi secara adalah aturan syariat belum tercapai kepada syariah. Maka yang harapan sampai kali diku sebagai pemadri, mudah-mudahan kapan datang ke leasing syariah, syariah apa? Syariah adalah Islam. Mungkin demikian.